Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi Islam wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikrati wal ahkama syar'iyyatan qiyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun dengan melalui virtual, tidak membuat kita tidak semangat dalam bersama-sama bermajelis. Dan kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan cinta terbaiknya ke dalam hati-hati kita semua. Sehingga dengan cinta itulah kita mampu untuk saling sayang menyayangi di antara sesama manusia. Dan dengan cinta itulah juga kita mampu untuk saling tolong menolong di antara sesama manusia. Dan dengan cinta itu pula lah jiwa kita, harta kita, dan segala apa yang kita miliki tidaklah bernilai apa-apa demi melihat wajahnya dan mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita berjumpa dengan. Kemudian juga salam dan selawat semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya dua terhutangkan oleh beliau karena kecintaan dan kebaikan yang beliau ajarkan kepada kita semua. Beliau sumber kebaikan, beliau sumber kebenaran. Tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kebenaran kecuali apa yang keluar dari lisan dan amalan-amalan beliau. Bahwa kita semua mampu untuk mencontoh beliau, segenap kemampuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewafatkan kita semua sama dengan mana Allah mewafatkan Nabi kita, yakni di jalan dakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para peserta dakwah sosial dimanapun Anda berada, dalam program PR kali ini, ya, saya Abdul Manaf Al-Fatih ya, sebagai host hari ini untuk memandu acara hingga selesai. Dan alhamdulillah kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting, sangat urgen untuk kita publikasi. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu bisa memberikan wawasan keislaman bagi kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, hari ini, PR kali ini kita akan mengangkat tema selamatkan remaja Indonesia dari berzina. Nah, mengapa sangat urgen untuk kita bahas hal ini? Karena tentu kita semua ketahui bahwa remaja ini adalah merupakan generasi emas, generasi yang kita tentu sangat berharap lebih dengan mereka karena kita tidak bisa menutup mata rekam jejak sejarah yang luar biasa ditorehkan oleh para generasi muda. Namun saat ini kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kondisi remaja kita hari ini itu sangat mirip. Sehingga kita akan mengangkat tema selamatkan remaja Indonesia dari berzina. Karena ada begitu banyak kasus yang mungkin kalau kita melihat data akan berseliweran di berbagai sosial media. Namun izinkan kami untuk sedikit ingatkan ada beberapa data yang memang cukup miris bagi generasi bangsa. Yakni ditemukan laporan ya ratusan siswi SMP dan SMA itu di Ponorogo, Jawa Timur
meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil sebelum menikah. Nah, fakta tersebut ini dibenarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur, yakni Anwar Solikin. Bahkan di seluruh Jawa Timur itu, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah atau disingkat dengan DISKA itu pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus. Dan ternyata sebanyak 80%-nya karena telah hamil. Jadi memang ada banyak fakta yang membuat kita ini memang prihatin terhadap kondisi remaja kita. Sehingga baiknya kita akan membahas hal tersebut. Dan tentu kita akan membahas perkara selamatkan remaja Indonesia dari perzinaan ini dengan guru kita, narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat. Beliau adalah Ustaz Nasruddin Linggialo SAG MAG. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita sekalian. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya, Ustaz? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Masya Allah, barakallah. Wa ya. Dan alhamdulillah, Ustaz, ya, pada awal bulan di tahun 2023 ini, ya, ini adalah kali kedua kita berbincang-bincang. Intinya kita ada agenda bersama di Sulawesi Barat, ya, Ustaz, ya, di Mamuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mempertemukan lagi walaupun dengan melalui virtual di acara siar dakwah ini dengan mengangkat tema selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan. Nah, Ustaz, izinkan kami untuk tanya kepada Ustaz beberapa hal. Nah, dengan melihat berseliweran fakta yang telah kami ungkapkan sebagian tadi di awal penyampaian kami, nah sesungguhnya apa sesungguhnya Ustadz yang menyebabkan generasi atau remaja kita ini bisa sampai segitunya, ya, sudah kelewatan batas. Akhirnya kemudian ternyata sebelum menikah juga sudah hamil di luar. Nah itu bagaimana? Tafadhal. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang kami hormati dimanapun Anda bisa menyaksikan dan menerima acara ini. Alhamdulillah di awal tahun 2023 kita kembali bersuah walaupun hanya melalui media virtual. Tapi semoga insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mengingatkan kita semua, bisa mencerahkan umat sehingga umat ini kembali kepada habitatnya yang sesungguhnya, yakni kembali kepada sistem Islam. Jadi kalau siapapun sebenarnya yang peduli akan masa depan bangsa ini, maka satu hal yang tidak boleh diabaikan, bahkan kemudian harus menjadi diberikan perhatian penuh, itu adalah bagaimana mendidik generasi. Sama halnya siapapun yang peduli dengan masa depan umat ini ke depan, maka
kita tidak boleh menutup mata tentang apa yang saat ini sedang menimpa generasi muda kita. Karena kalau kita ingin bertanya bagaimana masa depan Indonesia 15-20 tahun yang akan datang, maka tentu yang menentukan itu adalah bagaimana mendidik generasi mudanya sekarang. Bagaimana nasibnya Islam yang ada di negeri ini 15 tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun yang akan datang, maka itu tergantung pada bagaimana kualitas pendidikan generasi ini. Tadi sudah disampaikan dan itu miris. Kan sebenarnya generasi muda itu adalah modal besar perjuangan. Generasi muda itu adalah penerus tonggak perjuangan ini. Tapi kalau generasinya sebagaimana tadi yang dipaparkan Ustaz Manaf, itu justru terpapar dengan persinahan yang luar biasa sampai mereka meminta dispensasi nikah. Ini kan sangat miris. Dan kalau ditanyakan apa penyebabnya, maka penyebabnya yang pertama adalah semakin jauhnya umat ini dari Islam. Umat tidak paham tentang Islam. Generasi muda ini jauh dari Islam. Kenapa generasi muda jauh dari Islam? Ya karena memang ada upaya untuk menggiring mereka, ya, untuk menggiring mereka jauh dari Islam. Mereka saat ini lebih menggandrungi hal-hal yang itu lahir dari Barat ketimbang mengandungi hal-hal yang datang dari Islam. Generasi muda kita, mereka lebih histeris kalau melihat bintang Korea, ya, ketimbang mendengarkan kisah Rasulullah SAW atau kisah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Idola mereka sudah keliru. Mereka lebih mengidolakan artis-artis ketimbang mengidolakan Rasulullah SAW. Karena pemahaman Islam itu jauh dari mereka, maka jangan heran generasi muda kita itu kemudian sangat gampang terpapar dengan apa yang disebut dengan porno aksi dan pornografi. Gitu. Karena mereka jauh dari Islam. Porno aksi dan pornografi ini kan bisa bisa diakses oleh siapapun dengan bebas. Yang penting ya mereka memiliki perangkat disertai dengan koneksi internet yang cukup, maka mereka sudah bisa menikmati berbagai macam situs pornografi yang berseliweran itu di media sosial. Oleh karenanya ya kalau mereka sudah menikmati hal-hal seperti itu, menikmati pornografi, porno aksi, selanjutnya kan yang mereka lakukan itu adalah bagaimana merealisasikan dalam kehidupan mereka. Karena garis tenaunya kan begitu. Namanya kalau garis tenau itu kan minta untuk disalurkan, ya, penyalurannya itu menuntut untuk penyaluran itu karena faktor eksternal, gitu. Ada rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar ini yang sekarang ini itu dirasakan oleh anak-anak kita, ya. Makanya coba lihat, ada data yang luar biasa pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ternyata menemukan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia itu mengakses
secara daring, ini secara online, pornografi. 38,2% dan 39% anak pernah mengirimkan ya foto kegiatan seksual melalui media daring. Jadi ini kan miris. Data ini juga diungkapkan oleh Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perlindungan Anak, ya. 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat pornografi, bahkan mempraktekkan secara langsung. Makanya jangan heran data yang disebutkan Ustaz Manap tadi kan lebih banyak mereka meminta dispensasi nikah karena sudah hamil di luar nikah. Ini adalah praktek, jadi mereka sudah mempraktekkan itu semua. Gitu ya. Jadi faktor pertamanya adalah lemahnya pemahaman agama pada anak-anak kita. Nanti kita lihat kenapa pemahaman agama itu bisa lemah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu kemudian sering terjadi? Ya. Karena saat ini kita berada di dalam sebuah sistem yang sistem itu memang justru menumbuh suburkan apa yang disebut dengan pergaulan bebas. Salah satu jargon demokrasi itu kan kebebasan. Bebas berperilaku, itu kan salah satu jargon demokrasi yang selalu diagung-agungkan selama ini. Dan buah dari kebebasan itu, ini yang sekarang sudah mulai dipetik hasilnya sebenarnya. Nah, di negeri kita, ya, tidak ada sanksi yang tegas, sanksi yang keras terhadap perzinahan. Itu satu hal yang harus dipahami. Jadi, ya pelaku perzinahan itu tidak diberikan, tidak ada sanksi yang tegas terhadap mereka. Bahkan dalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru yang baru disahkan oleh DPR tahun lalu kalau tidak salah, itu kan tetap disebut perzinahan itu sebagai delik aduan, gitu ya. Ya namanya delik aduan itu kan, ya nanti ada orang yang mengadukan baru kemudian diproses secara hukum. Ya kalau tidak ada yang mengadu berarti nikmati. Itu namanya suka sama suka dan itu tidak akan pernah diproses, gitu ya. Jadi dua hal ini yang penyebab utamanya sebenarnya. Kenapa tumbuh subur? Yang pertama tadi adalah faktor pemahaman agama yang semakin hari semakin jauh dari generasi kita, jauh dari umat Islam, sehingga umat Islam tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Ya. Maka ya karena bentengnya tidak ada, pemahaman agama itu lemah, begitu masuk pornografi, porno aksi, anak muda kita kemudian terpapar dengan pornografi dan porno aksi. Mereka menikmati secara daring, bahkan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena memang di negeri kita tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku-pelaku perzinahan. Bahkan ya dalam kadang berbuat zina itu kemudian itu dianggap biasa. Ya. Pegangan tangan laki dan perempuan itu dianggap biasa. Ya. Bercumbu rayu itu dianggap biasa. Kan seperti itu. Bahkan orang pacaran sekarang itu ya bahkan boleh jadi tadi yang Ustaz Manap sebutkan terkait dengan orang yang yang hamil di luar nikah itu karena ya sama kasusnya, misalnya ada orang yang pacaran kemudian meminta pembuktian atas cintanya. Akan begitu. Nah, kasus ini kan yang pernah terjadi di Kabupaten Bantaeng, yang anak SMA yang melakukan mutilasi terhadap pacarnya di salah satu tempat wisata di Kabupaten Bantaeng itu. Itu kan informasinya adalah bahwa
Ya, sang laki-lakinya ingin meminta pembuktian cinta kepada perempuan. Ya. Karena dianggap biasa. Itu dianggap biasa. Saat ini kita lihat generasi-generasi muda kita itu, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Mereka kesana kemari tidak merasa malu bonceng-boncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya. Ini kan hal yang biasa dan masyarakat kita menganggap itu biasa. Ya. Menganggap biasa. Ya. Jadi ya itu yang menjawabkan. Filternya sudah tidak ada. Harusnya menjadi filter itu adalah agama. Menjadi bentengnya itu adalah agama. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa memang kita berada di dalam sistem yang sistem ini justru melegalkan, ya secara dalam tanda petik ya, melegalkan tentang persinahan. Ya, bahkan kemudian sekarang itu saya biasa sambil bercanda biasa saya bilang, kita ini di Indonesia kadang-kadang memang kita lebih banyak korban istilah. Jadi hal-hal yang jelek sekalipun kalau dikasih istilah yang bagus itu akhirnya jadi keren. Saya bilang dulu waktu saya kecil, saya pernah dengarkan orang-orang dewasa itu bicara, perempuan-perempuan yang tidak benar itu biasanya disebut lonte, ya. Sudah lonte lalu kemudian disebut sebagai hostes. Lama-lama hostes itu karena hostesnya dianggap kurang manusiawi, terlalu kasar, lalu diganti hostes menjadi pelacur. Nah, pelacur lalu kemudian diberikan istilah baru lagi karena pelacur dianggap terlalu tidak manusiawi, kasar sekali, lalu diganti namanya menjadi wanita tuna susila, jadilah WTS. Nah, wanita tuna susila lama-lama dianggap tidak manusiawi lagi, dirubah lagi namanya menjadi PSK, pekerja seks komersil. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ada upaya justru untuk kemudian melegalkan itu. Namanya itu kemudian sebagai pekerja seks komersil. Ya. Saking tidak adanya benteng pemahaman agama itu sampai orang-orang, ada orang yang nauzubillah, ada orang yang bangga itu kemudian melacurkan diri. Itu penyebabnya, Ustaz. Saya kira itu. Ya, Masya Allah. Jadi memang disebabkan karena pertama disebutkan tadi adalah jauhnya umat Islam dari generasi atau remaja kita ini dari pemahaman Islam, atau bahasa dasarnya itu karena ketidakpahaman tentang Islam, faktor kebodohan. Kemudian juga yang kedua adalah karena adanya kebebasan. Ya. Tapi ini menarik, Ustaz. Karena kita juga ketahui bersama bahwa ada lembaga pendidikan kita yang memang juga berperan aktif atau andil dalam mendidik generasi atau remaja kita ini. Nah, bagaimana sesungguhnya peran daripada lembaga pendidikan tersebut, baik formal maupun non formal atau swasta, terhadap generasi atau remaja kita? Apakah memang dengan adanya lembaga pendidikan seperti itu memang sudah bisa memberikan pemahaman agama yang cukup kepada remaja kita sehingga tidak terjerumus pada kasus-kasus seperti itu? Benar, Ustaz? Saya kira ini menarik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanyakan bagaimana peran lembaga pendidikan, maka sebenarnya tujuan pendidikan dalam Islam itu kan bagaimana mendidik orang agar bisa memahami, menguasai sakopa Islam, lalu kemudian menguasai keterampilan tentang kehidupan. Bagaimana dididik itu agar mereka bisa memiliki kepribadian Islam, akliyah Islamiyah, kemudian nafsiyah Islamiyah. Nah, dua hal inilah yang kemudian membentuk kepribadian Islam. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu harus menjadi prioritas utama itu adalah bagaimana menjadikan Islam itu sebagai landasan dari pendidikan. Nah, sekarang kan yang terjadi justru agama itu dijauhkan dari pendidikan kita. Sistem pendidikan kita bukan asasnya agama, bukan asasnya Islam. Tapi asasnya adalah sekularisme.
Fasluddin anil haya, bagaimana memisahkan agama itu dari kehidupan. Pendidikan itu jauh dari pendidikan agama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, coba jujur dan mari sama-sama periksa jadwalnya anak-anak yang masih sekolah. Periksa jadwal rosternya, berapa kali mereka belajar pendidikan agama dalam satu pekan. Di SD, ya, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kita akan ketemu ya, bahwa mereka hanya paling belajar pendidikan agama itu satu kali sepekan. 2 jam mata pelajaran. Di SD, di SMP, SMA, demikian. Bahkan pada saat mereka kuliah, mereka hanya mendapatkan pendidikan agama 2 SKS selama 1 semester. Jadi ya mahasiswa kita akan belajar pendidikan agama itu 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu ya belajarnya ketemu untuk materi itu yang 14 kali pertemuan. Karena pertemuan setelah 8 kali itu meet. Ya. Lalu kemudian nanti pertemuan 16 itu adalah final. Praktis mereka hanya belajar pendidikan agama sudah cuma 1 semester, nilainya 2 SKS, ya. Kemudian belajarnya kemudian 2 kali dalam 1 kali dalam sepekan. Nah, bagaimana mengharapkan pendidikan itu kemudian bisa membentuk kepribadian Islam pada diri anak-anak didik kita. Maka yang terjadi, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bisa mengatakan bahwa di antara masalah yang saat ini sementara dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan itu adalah satu, mereka pusing menghadapi siswanya dan mahasiswanya yang tawuran, ada pergaulan bebas. Ya kalau tadi yang disebutkan itu dispensasi nikah kan usia SMP SMA. Itu kan usia SMP SMA. Artinya mereka sudah terpapar kalau bebas. Dan ini kalau jujur, ya, pendidik yang baik pasti kemudian mereka akan risau melihat itu. Lembaga pendidikan yang bertanggung jawab mereka akan risau melihat itu sebenarnya. Jadi ini bayangkan sudah anak-anak terpapar dengan pergaulan bebas, terpapar dengan kekerasan, dia. Ada beberapa waktu yang lalu video beredar itu ada anak-anak yang sementara menggunakan pakaian sekolah kemudian memborongi nenek-nenek sampai ditendal nenek-neneknya kemudian terpental di tengah jalan. Ini kan luar biasa, moral yang luar biasa pada anak-anak kita. Itu dekadensi moral ini nyata dalam dunia pendidikan. Mana lagi kemudian narkoba dan lain sebagainya. Nah kalau sekolah pada saat menuntut ilmu itu kemudian mereka terpapar narkoba, pergaulan bebas, kemudian tawuran antar siswa, maka hasilnya nanti pada saat mereka jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat korup, pejabat yang tidak amanah. Kenapa? Hasil dari pendidikan yang menjauhkan agama dari prosesnya. Output dari pendidikan yang menjauhkan agama dari prosesnya. Mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya yang pertama kali untuk kemudian ditekankan dalam dunia pendidikan itu adalah bagaimana peserta didik itu kemudian mengenal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau keluar nanti mau jadi apapun mereka, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang amanah. Mereka tidak mau melakukan kemaksiatan, mereka tidak mau melakukan pelanggaran bukan karena takut kepada KPK, bukan karena takut kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ditanamkan di lembaga pendidikan. Nah, fakta yang kita temukan sekarang kan lembaga pendidikan kita tidak seperti itu. Coba perhatikan kurikulum kita justru kemudian semakin jauh dari pendidikan agama. Ada upaya untuk kemudian mengubah pendidikan agama itu menjadi pendidikan moral. Bahkan dicoba untuk kemudian ada pendidikan agama, tapi kemudian pendidikan agama yang kemudian bukan lagi pendidikan agama yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pendidikan agama yang justru kemudian mengikuti pada apa yang diinginkan oleh Barat.
Apa buktinya? Program moderasi beragama yang masuk pada lembaga-lembaga pendidikan itu adalah satu bukti bahwa ya lembaga pendidikan kita itu tidak dibangun didasarkan pada Islam. Kalaupun kemudian membawa agama, maka agama yang dibawa itu adalah agama yang justru kemudian tidak lagi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi justru kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam sendiri. Muncullah apa yang disebut dengan istilah moderasi beragama. Sehingga ya artinya bahwa peran pendidikan ini ke depannya memang harus diperbaiki. Sekali lagi, siapapun yang peduli dengan keadaan bangsa ini, maka mendidik generasi ini itu harus mendapatkan perhatian yang serius. Tidak boleh main-main, dan saya kira tidak ada jalan lain kecuali ya harus menjadikan Islam itu sebagai dasar asas dalam pendidikan kita. Saya kira itu. Jadi semakin menarik nih Ustaz, pembahasan kita pada kesempatan sore ini, para pemirsa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak hal yang disampaikan oleh guru kita, Stasiun Tinggi Allo SAG mengenai fakta yang diberikan oleh beliau, bagaimana mirisnya generasi atau remaja kita sampai pada kasus perzinahan tersebut. Ternyata ini bukan hanya kasus yang baru kali ini terjadi. Dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak terjadi. Dan ini salah satu contoh kasus saja. Kalau tadi disebutkan di Jawa Timur, ya mungkin itu hanya satu wilayah saja, belum di wilayah-wilayah lain. Dan itu sangat memprihatinkan kita. Sehingga perlu adanya edukasi. Termasuk sudah disampaikan oleh guru kita, memang di dalam dunia pendidikan kita ini ya perlu menyandarkan Islam sebagai dasar atau asas dalam mendidik generasi kita. Namun ternyata setelah disampaikan oleh guru kita, itu kalaupun ada Islam tapi juga tidak sepenuhnya dijadikan sebagai dasar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat generasi kita ini kan juga tentu dididik ya, oleh orang tua di rumah. Apakah orang tua di rumah ini juga sangat penting sebagai madrasah awal untuk mendidik anaknya di rumah sebelum mereka kemudian aktif beraktivitas di luar. Karena bagaimanapun juga memang semua ada kaitannya. Orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mendidik anak-anak. Itu seperti apa? Karena fakta sekarang memang kita dapatkan banyak orang tua itu hanya sebagai mesin ATM saja, istilah mesin ATM saja, dan juga hanya sebagai pabrik anak saja. Setelah itu lepaskan, tidak ada kepedulian terhadap anaknya sendiri. Itu seperti apa? Oke, baik. Jadi hal yang berpengaruh sebenarnya kepada pendidikan anak generasi itu, yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, ya, dan yang ketiga sebenarnya masyarakat. Jadi tiga ini yang disebut dengan lembaga pendidikan. Nah, tadi kita sudah singgung tentang sekolah. Sekarang bagaimana peran keluarga? Ini juga penting, ya. Rumah tangga itu disebut sebagai madrasatul ula. Itu ada di sanalah sebenarnya pendidikan pertama utama itu didapatkan oleh anak. Ya. Dan orang tua, semua orang tua itu kemudian harusnya senantiasa meresapi apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga atau peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini, ya, Imam Qurtubi kemudian mengatakan bagaimana memelihara anak itu dari api neraka, maka dengan cara memberikan pendidikan adab kepada mereka, memberikan pendidikan agama kepada mereka yang baik. Itu caranya. Menjaga diri dan keluarga itu dari api neraka, menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka adalah didik adab kepada mereka,
didik agama kepada mereka dengan baik. Berikan pendidikan agama, pendidikan agama. Itu yang harusnya dilakukan. Oleh karenanya harusnya memang keluarga itu yang paling penting. Makanya di sekolah itu saya selalu menyampaikan kepada orang tua, dan saya sampaikan di mana-mana kepada jemaah. Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita selaku orang tua, jangan pernah menjadikan kesibukan itu sebagai alasan untuk abai terhadap pendidikan anak-anak kita. Itu yang pertama. Termasuk di dalamnya orang yang sudah orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. Ya. Jangan pernah merasa sudah saya sekolahkan anak saya di sekolah Islam, saya sudah bayar dengan biaya yang tinggi, ya sudahlah, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Tidak, itu keliru. Ya. Kenapa? Karena sampai kapanpun di akhirat nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak itu adalah kedua orang tuanya, bukan gurunya. Bukan gurunya. Guru di sekolah itu hanya sekedar membantu orang tua bagaimana mewujudkan visi dan misi mereka. Makanya kalau mau mencarikan sekolah anak-anak itu, cari sekolah yang kemudian sama dengan visi misi kita mendidik anak. Makanya kalau mau mencari sekolah itu untuk anak-anak, jangan dulu terpaku dengan gedungnya. Jangan terpaku dengan fasilitas yang wah di dalamnya. Gitu. Tapi harusnya kemudian yang pertama ditanyakan itu adalah dengan siapa anak saya akan dididik, ya. Lalu kemudian dengan apa dia akan mendidik anak saya. Itu yang pertama yang harusnya ditahu. Gitu. Terkait dengan masalah fasilitas, gampang diwujudkan. Gitu. Itu urusan yang berikutnya. Ya. Urusan yang pertama itu adalah apa yang dipakai didik anaknya. Gitu. Dan siapa yang akan mendidik? Supaya apa? Sama visi misi sekolah dengan orang tua. Karena sekolah itu posisinya sebenarnya membantu orang tua, membantu keluarga, membantu bapak ibunya di rumah untuk mendidik anaknya. Gitu ya. Makanya harusnya posisi sekolah dengan keluarga itu adalah dia sinergi, sama-sama mendidik anak. Tidak boleh pertentangan. Jangan sampai nanti visi sekolah berbeda dengan visi keluarga, beda masalah itu. Ibaratnya kalau saya sering sampaikan, nanti di sekolah orang tanam jagung, datang ke rumah orang tua dan bilang tidak, saya tidak sepakat dengan jagung, saya mau tanami dengan merica saja. Dihabisi lagi jagungnya, diganti dengan merica. Sampai di sekolah lagi demikian. Itu. Ini kacau kalau seperti itu. Makanya harus sama visi dan misinya. Dan orang tua itu harusnya kemudian ya punya dia sudah punya pola bagaimana mendidik anak itu dengan baik. Mau seperti mau diapakan anaknya itu kemudian harusnya sebagai orang tua yang takut kepada Allah itu kita sudah punya pola, punya gambaran mau seperti apa anak-anak kita. Maka tidak boleh orang tua itu kemudian lepas. Kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang kemudian terpapar itu juga karena kurang kontrol dengan baik dari orang tua. Ini tantangan sering saya sampaikan itu kepada jemaah-jemaah. Ya. Kalau saya membawakan materi kepada mereka, saya bilang, mari kita lihat orang tua ini pedulinya terhadap agama itu, agama anak-anaknya itu seperti apa. Ya. Contoh yang dekat saja, orang tua yang pisah dengan anaknya, kemudian waktu sholat, kemudian ditelepon anaknya, yang pertama ditanyakan apa kira-kira? Berapa persen orang tua yang tanya anaknya, nak, di mana posisinya, sudah sholat atau belum? Berapa persen kira-kira yang bertanya seperti itu? Itu sudah sangat jarang. Bahkan ada orang tua yang tidak adanya anaknya di rumahnya sama. Banyak orang tua yang tidak gelisah kalau ada anaknya itu belum sampai di rumah itu sudah malam.
Bahkan ada orang tua yang kemudian dengan sengaja mengizinkan anaknya datang dijemput oleh laki-laki yang tidak yang bukan mahramnya dengan alasan mau pergi malam mingguan dan lain sebagainya. Ini kan miris dari pendidikan itu, dari pendidikan keluarga. Oleh karenanya, ini penting. Orang tua itu kemudian harus menjadi model terbaik sebenarnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya di rumah harusnya memberikan peranan yang penting. Saya sering menggambarkan begini. Peran orang tua itu sangat penting karena dimanapun mau disekolahkan di lembaga pendidikan yang paling bagus sekalipun di dunia, ya, kalau tidak dikontrol dari orang tua di rumah, maka ketaatan anak itu kemudian juga tidak akan maksimal. Saya sering menemukan fakta betapa banyak orang yang orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren, dia yang pesantren-pesantren bagus. Kalau waktu di pesantren itu luar biasa taatnya, yang anaknya yang ahwat itu kemudian di pesantren menutup aurat. Tapi begitu tamat dari pesantren, semua yang didapatkan di pesantren itu hilang. Bahkan yang tadinya menutup aurat justru kemudian mengumbar auratnya. Ini fakta. Dan bisa ditemukan, banyak ditemukan di sekitar-sekitar kita. Kenapa kira-kira seperti itu? Dia, karena orang tua tidak kontrol, orang tua tidak peduli lagi tentang bagaimana visi misinya dia mendidik anak. Mereka lupa bahwa kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ada anak gadisnya yang keluar rumah tidak menutup auratnya, maka yang pertama dimintai pertanggungjawaban itu adalah ayahnya. Itu dilupakan. Bahkan ada orang tua yang saat ini resah, takut kalau anaknya tiba-tiba ada kasus anaknya kuliah, lantas kemudian beberapa bulan kuliah anaknya mungkin karena aktif di pengajian lembaga dakwah kampus, tiba-tiba pakai kerudung, itu berubah keadaannya, resah orang tuanya. Itu ini kenapa anak saya begitu? Kenapa pakai kerudung? Karena harusnya orang tua resah kalau anaknya tidak pakai kerudung. Ini orang tuanya resah justru kalau anaknya pakai kerudung. Ini satu pertanda bahwa peran orang tua itu kemudian memang juga sangat minim. Ya. Oleh karenanya, kedepannya pendidikan kemudian harus punya peran yang terbaik mendidik generasi ini. Lalu kemudian orang tua itu adalah pendidikan, ini adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Harusnya mereka lah yang paling bertanggung jawab terkait dengan pendidikan anak-anak itu. Tidak boleh dengan alasan apapun, termasuk alasan kesibukan, lantas kemudian membuat abai dalam pendidikan terhadap anak. Segera itu. Iya, luar biasa. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting ya, para pemirsa dirahmati dan dimuliakan Allah, karena orang tua ini adalah madrasah utama untuk anak-anaknya di rumah. Tadi disampaikan oleh guru kita bahwa kita mesti harus visi dan semisi anak-anak kita, sampai kita benar-benar hanya sebagai pabrik ATM saja dan pabrik anak saja dan mesin ATM saja. Harapannya agar kita ini betul-betul bisa mendidik anak kita dengan Islam. Namun ada pertanyaan lagi. Ini kan skalanya, ini kan kasus sosial yang terjadi bukan hanya di satu wilayah saja. Mestinya kan harapan kita juga ada peran negara ya. Nah, apakah memang negara saat ini yang mestinya menjadi poros utama dalam mendidik generasi umat kita atau remaja ini juga tidak terlalu fokus atau seperti apa? Karena ini bukan kasus kali pertama terjadi. Ini sudah lama terjadi dan datanya bahkan sudah banyak. Ya. Itu seperti apa? Jadi apakah negara ini memang juga dibutuhkan dalam kehadiran negara yang penting? Karena mereka yang punya regulasi. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan adinu sultan atau amani. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar yang dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adinu usun wa sultani harisan. Agama itu adalah asasnya dan negara itu adalah pelindungnya. Jadi di situ pentingnya negara hadir sebenarnya untuk bagaimana memberikan kerahmatan Islam ini kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena di tangan negara, di tangan kekuasaan itulah regulasi itu ada.
Bayangkan kalau satu regulasi saja yang keluar misalnya di negeri ini yang harus ditandatangani oleh anggota dewan kita. Cuma sampai sekarang juga saya heran, anggota dewan ini yang paling banyak Islamnya, tapi kemudian pembelaannya terhadap Islam juga saya belum pernah melihat. Harusnya kan mereka itu karena di mereka lah kekuasaan untuk membuat undang-undang, harusnya membuat undang-undang dong yang kemudian melarang perzinahan. Siapa yang larang kalau mereka yang buat itu, ketuk itu undang-undang kemudian disahkan, insya Allah jalan. Di situ pentingnya negara. Beda kalau kiai, kiai bagaimanapun, semua kiai sudah berbusa-busa di atas mimbar untuk menyampaikan di dalam seminar-seminar menyampaikan tentang haramnya zina, gitu ya, dengan berbagai macam dalil yang luar biasa. Ya, tadi misalnya kalau sini kan jelas, la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu sudah disampaikan oleh para ulama. Bahkan bukan hanya itu. Para ulama pun kemudian sudah menyampaikan hadis misalnya tentang ancaman kalau zina itu kemudian sudah merebak dianggap biasa, maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan dikatakan idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad halu bi anfusihim azabillah. Jika zina dan riba itu menyebar di suatu negeri, ya, sungguh mereka telah menghalalkan asap Allah itu atas diri mereka. Ini sudah disampaikan oleh para ulama, hadis, ayat disampaikan, berbusa-busa mulutnya mereka, berpuluh-puluhan tahun mereka sudah sampaikan. Gitu. Sejak adanya negeri ini, itu sudah disampaikan. Gitu. Tapi ternyata sampai hari ini justru kita merasakan bagaimana kerusakan moral itu, bahkan kemudian anak SMP, SMA, kemudian terpapar perzinahan. Itu karena negara tidak adil. Sekali lagi, peran negara itu sangat penting. Mereka yang punya regulasi untuk kemudian melarang tentang persinahan, melarang tentang pornografi dan pornografi, semua jenis-jenis yang kemudian bisa mengantarkan manusia kepada persinahan itu kemudian ditutup kerannya oleh negara, selesai itu masalah sebenarnya. Tapi karena negara tidak hadir, ya sudah. Oleh karena itu dalam Islam, negara itu kemudian luar biasa keberadaannya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa pada negara lah kemudian ada regulasi yang kemudian akan mereka buat, misalnya bagaimana kemudian pendidikan itu dasar asasnya adalah Islam. Maka anak muda itu kemudian akan dididik dengan baik, dididik dengan Islam, supaya mereka kemudian memiliki akhlakul karimah yang baik. Mereka memiliki kepribadian Islam yang kuat. Mereka betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang haramnya perzinahan. Bahkan kemudian mereka termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kemudian disampaikan sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma zillah illa zilluhu. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak di hari kemudian, pada saat tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 7 golongan itu kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun da'atuhu amra'atun zatan mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang didatangi oleh perempuan yang berparas cantik, rupawan, kaya, punya jabatan, lalu kemudian mengajaknya untuk berzina, lantas kemudian laki-laki ini mengatakan inni akhafullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana anak muda itu dalam Islam kemudian mendapatkan jawaban inni akhafullah, saya takut kepada Allah? Itu buah dari pendidikan yang kemudian dikelola oleh negara, buah dari pendidikan yang kemudian diberikan oleh keluarganya. Maka mendidik anak itu sekali lagi adalah agar mereka memiliki thaqafah Islam. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takut kepada orang tuanya, bukan takut kepada gurunya, tapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa takutnya kepada Allah, al-khaufu minal jalil, itu kemudian ada pada diri mereka, dan ini harus ditumbuhkan dalam dunia pendidikan, baik keluarga maupun sekolah, dan kemudian ini dikontrol oleh negara dengan baik, dibuatkan regulasi yang baik oleh negara, maka ya dimanapun anak-anak itu akan berada dalam posisi apapun dia, tidak, mereka tidak melakukan kemaksiatan karena jawabannya inni akhafullah. Tapi kalau sekarang kan bukan ini akhafullah, gitu. Diajak berzina, diajak korupsi, bukan ini akhafullah, ini kesempatan. Ya, mumpung ada kesempatan, mumpung masih berkuasa, ya sudah. Sikat itu uang negara. Ya.
Kenapa? Karena negara tidak hadir. Bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakatnya, mulai dari sekolah, rumah tangga, itu kemudian harusnya kehadiran negara itu betul-betul datang dengan baik. Yang berikutnya adalah negara itu kemudian menerapkan syariat Islam, ya, yang mewajibkan pemuda, ya, untuk apa? Mewajibkan pemuda untuk yang pertama menundukkan pandangan, yang kedua menutup auratnya. Itu peran negara. Itu peran negara. Maka coba lihat, kalau negara yang membuat aturan bahwa semua anak-anak seusia anak sekolah itu mulai dari TK sampai pada perguruan tinggi pakaiannya adalah khimar dan jilbab, tidak boleh memperlihatkan lekukan tubuhnya, siapa yang bisa larang? Siapa yang bisa larang? Tidak ada yang bisa larang. Kenapa? Karena aturan negara. Begitulah cara Islam kemudian melindungi mendidik generasi mudanya. Jadi negara hadir untuk kemudian melarang supaya anak muda itu kemudian bisa menundukkan pandangannya, bisa menutup auratnya. Lalu kemudian negara hadir untuk kemudian menutup semua konten-konten yang sifatnya pornografi dan porno aksi, itu semuanya ada. Lalu kemudian negara hadir untuk membuka lapangan pekerjaan yang baik, supaya apa? Tidak ada lagi dengan alasan ekonomi, ada orang yang kemudian bangga berzina. Karena disebut ini adalah alasan ekonomi, ini pekerjaannya. Negara hadir untuk kemudian memberikan itu. Jadi bayangkan, ini kehadiran negara itu luar biasa. Bagaimana memberikan pendidikan yang baik. Akidah Islam itu kemudian diterapkan dengan baik, diajarkan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Mulai dari tingkat pendidikan paling rendah sampai pendidikan yang paling tinggi. Itu. Jadi sahabat Islam ini kemudian dipermantap. Yang kedua adalah negara hadir untuk menjaga bagaimana konten-konten pornografi itu kemudian betul-betul tidak diberikan ruang dengan baik. Tidak boleh kemudian ada itu. Lalu kemudian berikutnya, negara hadir untuk membuka lapangan pekerjaan supaya tidak ada lagi karena alasan ekonomi orang kemudian bisa berzinah. Nah, kalau ini semua yang sudah dilakukan dengan baik, terus yang terakhir itu adalah negara hadir kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku zina. Di dalam Islam, zina itu haram secara mutlak, bukan delik aduan, ya, bukan delik aduan. Sekalipun dilakukan suka sama suka, maka itu tetap namanya zina. Oleh karenanya, karena dia zina, maka ya tinggal dilihat oleh negara. Kalau pelakunya adalah orang yang sudah menikah, maka sanksi yang diberikan oleh negara dalam Islam itu adalah dirajam. Kalau pelakunya adalah masih belum menikah, maka sanksi yang diberikan kepada mereka itu adalah dicambuk 100 kali. Termasuk di dalamnya negara kemudian hadir untuk memberikan sanksi. Kalau kita lihat dalam kitab Nizam Hukumat fil Islam, itu di antara sanksi yang bisa diberikan itu kepada orang yang tidak sampai berzina, ya, tidak sampai berzina, tapi kemudian kayak bercumbu, ya, bercumbu, berhalwat, ya, maka ya kata Syekh Abdurrahman Al-Maliki di dalam kitab Nizam Hukumat fil Islam, itu bisa dipenjara sampai 3 tahun. Bayangkan itu. Tidak sampai berzina. Tapi bonceng-boncengan yang bukan mahramnya, berhalwat yang bukan mahramnya, bercumbu, kemudian mengirimkan konten pornografi kepada lawan jenisnya, maka negara itu kemudian bisa memberikan sanksi kepadanya, dipenjara selama 3 tahun. Supaya apa? Memberikan efek jerah. Ya. Efek jerah. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah menikah terus berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Ia dikubur sampai mati. Ya. Sebagaimana kasusnya dalam Islam yang pernah terjadi itu di sebelum turunnya ayat tentang persinahan itu, lalu kemudian terjadi persinahan, ada seorang perempuan namanya Al-Ghamidiyah, kemudian laki-lakinya bernama Ma'is bin Malik, itu kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fatahhirni,
sucikan saya, sucikan saya. Nabi bilang, kenapa Ki? Kamu bikin apa? Saya sedang sudah bersinah. Nabi pun bertanya kepadanya, kamu tahu apa itu bersinah? Ya saya tahu. Saya tidur dengan orang yang bukan suami saya, bukan pasangan saya. Gitu. Dijatuhi hukuman kepadanya. Hukumannya adalah hukuman rajam. Gitu. Karena ternyata mereka dia sudah menikah. Dan itu ternyata sanksi dalam Islam itu kemudian bisa memberikan efek jerah, dan bukan hanya sekedar memberikan efek jerah, tapi kemudian sanksi itu, misalnya seorang laki-laki yang berzina lalu kemudian dia dirajam, maka efek jerahnya luar biasa. Kira kalau ada satu contoh yang dilihat oleh orang, hukumannya yang diberikan adalah dirajam kalau dia sudah menikah, yakin saya bahwa tidak akan pernah ada laki-laki lain yang sudah punya istri kemudian berzina. Dia selingkuh, ya, itu luar biasa. Ini juga karena kehadiran aturan yang kemudian bermasalah. Yang sekarang ini kan yang terjadi adalah ada orang yang lebih pilih selingkuh daripada melakukan sesuatu yang baik-baik. Dalam Islam sudah bisa diberikan jalan tentang poligami, tapi kemudian banyak yang kemudian tidak mau berpoligami, gitu ya. Tapi kemudian buka jalan yang lain. Jalan apa? Mereka buka jalur untuk selingkuh tipis-tipis di luar sana. Pergi berjajan-jajan bersama dengan perempuan-perempuan yang tidak yang bukan mahramnya. Terjadi adalah penyakit kelamin itu kemudian semakin banyak juga. Ini kan juga sangat mengkhawatirkan sekarang. HIV/AIDS itu kemudian sangat mengkhawatirkan. HIV/AIDS itu penyebabnya karena terjadinya persinahan, terutama pada yang memang bukan pasangannya. Ya kenapa? Karena negara tidak hadir. Yang bagus justru kemudian itu dikebiri, ya. Yang terjadi ya, justru kayak syariat itu justru kemudian dikebiri, ya, dianggap tidak manusiawi, ya, dianggap ya lebih bagus kalau kemudian ada laki-laki yang kemudian berzina dan selingkuh. Nah dalam Islam tidak seperti itu. Yang selingkuh diberikan hukumannya adalah dirajam. Gitu. Dan kalau dia dirajam maka insya Allah pertama tadi memberikan efek jerah, zawabir, kemudian jawabir. Zawabir itu adalah memberikan menjadikan orang lain itu kemudian tidak akan pernah melakukan hal yang sama, dan kemudian yang berikutnya adalah sebagai penebus dosa. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asaba minkum haddan faju'ilat uqubatuhu fahuwa kafaratuhu. Siapa di antara kalian yang di antara manusia yang melakukan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, terhadap hudud Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kepadanya hukuman, maka hukuman itu bisa menjadi fahuwa kafaratuhu, bisa menjadi penghapus dosa bagi dirinya. Ini luar biasanya Islam ketika dia hadir, maka negara kemudian betul-betul hadir untuk menerapkan mengamalkan syariat Islam itu secara kafah kepada manusia, dan saya kira hanya dengan jalan itulah solusi tentang persinahan ini kemudian akan selesai. Saya kira itu. Masya Allah. Jadi pemirsa yang budiman, pemirsa dakwah channel, dakwah Sulsel dari manapun Anda berada, di peran negara itu sangat urgen, sangat penting bagi remaja kita. Samping dia memang bisa langsung membuat regulasi yang akan menjaga dan mengontrol remaja kita, sehingga memang remaja itu bisa tertib. Ya. Apalagi yang disampaikan oleh guru kita, mesti ada negara yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takutnya kepada Allah SWT, mereka tidak mengabaikan ajaran Islam, aturan Islam, sehingga dijadikan sebagai miqyasul amal kita atau tolak ukur perbuatan kita. Sehingga remaja itu ketika ingin ditertibkan, maka dalam Islam mesti harus menutup aurat, ya, menjaga pandangan, ya, dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Dan yang terpenting adalah memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan perbuatan yang amoral tersebut, dan zina. Nah, itu adalah beberapa hal yang telah disampaikan oleh guru kita, dan memang sangat penting untuk kita perhatikan. Kita semua mesti harus terlibat, muhasabah diri, seperti apa arah generasi kita akan arahkan. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini, mengingat waktu kita sudah berakhir. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi
kita bisa berjumpa kembali dengan Siap. tema-tema yang tentu juga cukup menarik ke depan. Dan ada banyak hal yang mesti harus kita sampaikan, namun waktu itulah yang membatasi kita. Karena itu kepada guru kita Ustaz Bimbing Diallo AGMAG bisa memberikan closing statement ya kepada kita semua berkenaan dengan selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan. Pada Ustaz. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam. Oleh karena itu, siapapun yang ingin merintis tentang kemuliaan, maka tidak ada kemuliaan itu selain dalam Islam. Kalau ada orang yang cita-cita ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia tidak akan pernah menemukan kemuliaan itu selama dia meninggalkan Islam. Sama halnya, sebuah lembaga pendidikan atau pendidikan itu tidak akan pernah berhasil menjadikan anak-anak itu menjadi mulia, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh penduduk bumi dan dimuliakan oleh penduduk langit kalau pendidikan itu kemudian jauh dari Islam. Apapun itu, kalau selama itu jauh dari Islam, maka tidak akan pernah merasakan tentang kemuliaan. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan Islamlah kemudian kita akan merasakan kenikmatan hidup itu, termasuk di dalamnya hanya dengan Islam itulah kemudian anak-anak kita bisa terdidik dengan baik sehingga mereka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya adalah pergaulan bebas. Selain Islam, maka kita tidak akan pernah menemukan satu aturan yang kemudian secara komprehensif itu kemudian betul-betul mengatur tentang pergaulan hidup manusia di dalam kehidupan mereka. Dalam Islam itulah bayangkan mulai dari bagaimana seorang Muslim dalam Islam itu kemudian diwajibkan oleh Allah untuk menjaga pandangannya. Mereka kemudian gadur besar itu adalah satu kewajiban. Mereka kemudian dilarang untuk berhalwat. Lalu kemudian bukan hanya itu, negara kemudian hadir untuk kemudian memberikan perlindungan kepada mereka, hal-hal yang bisa merusak moral mereka, misalnya semacam pornografi dan porno aksi, itu kemudian negara hadir untuk mengaturnya dengan baik, tidak memberikan jalan. Bahkan kemudian negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang bisa diakses oleh semua anggota masyarakat, sehingga tidak ada orang karena alasan ekonomi lantas kemudian mereka melacurkan dirinya. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan penerapan hukum yang baik oleh negara, hukum yang tidak pernah tebang pilih, maka insya Allah inilah yang kemudian bisa mengantarkan manusia itu kepada kemuliaan, termasuk anak-anak muda kita itu kemudian bisa terjaga dan terjamin dengan baik. Sekira itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kami juga berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan dakwah kali ini, dakwah Sulsel, yakni selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di seri video berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdul Manaf, ya, pamit undur diri dan kita semua mari menutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.